가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie Kamu pernah nggak buka HP sebentar aja, tahu-tahu sudah 2 jam. Scroll TikTok, buka Instagram, nonton YouTube, chatting. Tahu-tahu mata lelah, tapi hati masih kosong. Nah, di dunia yang serba digital ini, kita jadi makin terkoneksi. Tapi, apakah kita juga makin terkoneksi dengan Tuhan? Iman itu percaya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya di kepala aja, tapi juga dalam tindakan dan pilihan kita. Sementara itu, teknologi adalah alat hasil ciptaan manusia untuk mempermudah kehidupan kita, mulai dari handphone, media sosial, komputer, AI, game, bahkan sampai ke aplikasi Alkitab. Pertanyaannya, apakah keduanya bisa berjalan bersama? Di tengah arus digital yang kencang, banyak yang khawatir teknologi bisa menjauhkan kita dari spiritualitas. Padahal, justru sebaliknya. Teknologi bisa banget mendukung pertumbuhan iman kita, asalkan kita bijak dalam menggunakannya. Ia bisa menjadi jembatan yang mendekatkan kita pada hal-hal rohani. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan cara Alkitab digital, membuat firman Tuhan selalu ada di genggaman. Kita bisa membacanya di mana saja, kapan saja, bahkan mencari ayat spesifik dengan cepat. Renungan harian tak lagi terbatas waktu dan tempat. Kita bisa mendengarkan atau membaca inspirasi rohani lewat YouTube, podcast, TikTok, ataupun Instagram. Kapanpun kita butuh asupan. Saat kita jauh dari gereja atau berhalangan hadir, ibadah online memungkinkan kita tetap terhubung dengan komunitas dan tidak terlewatkan dalam persekutuan. Media sosial bisa jadi sarana menyebarkan kasih Tuhan. Lewat postingan yang membangun, kita bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Dan di era ini, kita bisa mendoakan teman-teman kita lewat chat ataupun grup pesan, saling menguatkan dalam doa meski terpisah jarak. Jadi, jelas sekali bahwa teknologi bisa jadi media penyebaran kasih kalau kita bijak dalam memakainya. Mari kita memanfaatkan kecanggihan ini untuk memperkaya perjalanan iman kita. Kita sudah membahas bagaimana teknologi bisa menjadi sekutu dalam perjalanan iman kita. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Seperti 2 sisi mata uang, teknologi juga bisa jadi penghalang besar yang justru merintangi pertumbuhan iman kita. Ironisnya, alat yang seharusnya mendekatkan kita pada Tuhan justru seringkali menjadi tembok penghalang tak kasat mata. Kita semua pasti pernah niatnya mau buka aplikasi Alkitab, malah ke distract sama notifikasi dari media sosial, pesan masuk, atau email. Akhirnya waktu yang seharusnya untuk Tuhan malah terenggut oleh hiruk-pikuk notifikasi duniawi yang tiada henti. Ayat yang ingin direnungkan pun terlupakan, tergantikan oleh keinginan untuk membalas pesan atau melihat kabar terbaru. Kita menemukan diri kita scroll tanpa sadar selama berjam-jam di media sosial atau platform hiburan lainnya. Waktu yang seharusnya kita pakai untuk berdoa, membaca buku rohani, atau melayani, lenyap begitu saja di hadapan layar. Kita terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, mengonsumsi konten yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah rohani, bahkan menguras energi mental dan spiritual kita. Coba jujur, seberapa sering kita lebih sering membuka HP dibandingkan berdoa? Di pagi hari, hal pertama yang kita raih mungkin adalah ponsel, bukan Alkitab atau posisi berlutut. Malam hari, waktu terakhir sebelum tidur, dihabiskan untuk berselancar di dunia maya, bukan bercakap-cakap dengan Tuhan.
Ponsel seolah menjadi perpanjang tangan kita yang lebih dulu dicari daripada kehadiran ilahi. Kita juga sangat rentan terpengaruh konten negatif, gosip yang tidak membangun, budaya pamer, atau bahkan hal yang terang-terangan menjauhkan kita dari kekudusan. Bahkan tanpa kita sadari, teknologi jadi berhala kecil untuk kita. Kita mulai mencari validasi, pengakuan, dan kebahagiaan dari jumlah like, followers, atau komentar di media sosial, bukan lagi dari Tuhan. Kekosongan dalam hati berusaha diisi dengan tepuk tangan virtual. Padahal hanya kasih dan anugerah Tuhan saja yang bisa mengisi kekosongan itu. Prioritas kita bergeser dari mencari wajah Tuhan menjadi mencari perhatian dunia. Ini adalah tantangan serius yang perlu kita hadapi dengan kesadaran dan disiplin. Bagaimana kita bisa memastikan teknologi tetap menjadi alat, bukan tuan, atau hidup di rohani kita? Setelah kita melihat bagaimana teknologi bisa jadi berkah dan juga bumerang bagi iman, sekarang saatnya untuk berhenti sejenak dan melakukan introspeksi diri. Ini bukan tentang menghakimi, melainkan sebuah kesempatan jujur untuk meninjau kembali prioritas dan kebiasaan kita di era digital ini. Coba tanyakan pada dirimu sendiri dengan hati yang terbuka. Apakah waktuku lebih banyak di depan layar HP daripada dalam hadirat Tuhan? Jujurlah, berapa jam dalam sehari yang kita habiskan untuk scrolling media sosial, menonton video, bermain game, atau sekedar membalas pesan? Bandingkan dengan berapa waktu yang kita alokasikan untuk doa, membaca Alkitab, atau merenungkan kebaikan Tuhan dalam keheningan. Jika saldo digital lebih sering penuh daripada saldo rohani kita, mungkin ada sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Apakah aku merasa gelisah kalau jauh dari HP, tapi biasa aja kalau jauh dari doa? Ini adalah pertanyaan kunci yang bisa mengungkap di mana kita berada. Pernahkah kamu merasakan kecemasan atau FOMO, fear of missing out, saat ponsel tertinggal di rumah atau baterainya habis? Bandingkan dengan perasaanmu ketika kamu melewatkan waktu doamu atau tidak membaca firman Tuhan selama beberapa hari. Jika ketiadaan gawai lebih mengganggu daripada ketiadaan koneksi dengan Sang Pencipta, ada indikasi bahwa ada prioritas yang bergeser. Lalu, apakah yang aku bagikan di media sosial mencerminkan Kristus dalam hidupku? Media sosial adalah cerminan dari kita. Apa yang kita like, kita share, kita komentari, bahkan foto profil kita. Semuanya berbicara tentang siapa kita. Apakah konten yang kita bagikan menunjukkan kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri seperti yang diajarkan oleh Kristus? Atau justru terisi dengan keluhan, gosip, pamer, atau bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani? Ingat, kesaksian kita tidak hanya ada di gereja, tapi juga di setiap unggahan dan interaksi online. Iman itu bukan hanya soal di gereja, tapi juga di saat kita online. Iman sejati seharusnya menembus setiap aspek kehidupan kita, termasuk kehadiran kita di dunia digital. Ruang online adalah ladang misi yang luas, tempat kita bisa menjadi terang atau justru tersesat kegelapan. Mari kita jadikan setiap klik, setiap post, dan setiap interaksi digital kita sebagai bagian dari perjalanan iman yang otentik dan bermakna. Kita telah melihat dua sisi mata uang teknologi, potensinya untuk mendukung iman dan resikonya sebagai penghalang. Lalu pertanyaannya, gimana caranya biar iman dan teknologi bisa jalan bareng? Jawabannya terletak pada kebijaksanaan dan kendali diri. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan agar teknologi menjadi alat yang memberdayakan, bukan memperbudak. Penting sekali untuk membatasi screen time kita secara disiplin. Ini bukan berarti kita harus memutuskan hubungan total dengan dunia digital, melainkan memberikan jeda yang disengaja. Alokasikan waktu khusus setiap hari untuk doa dan renungan. Biarkan ponsel
tetap di tempatnya saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, membaca Alkitab, atau hanya merenung dalam keheningan. Dengan begitu, kita menegaskan bahwa waktu untuk Tuhan adalah prioritas yang tak tergantikan. Jangan hanya menjadi konsumen pasif di dunia digital. Gunakan teknologi untuk pelayanan. Apakah Anda punya keahlian di bidang desain grafis? Buatlah poster rohani yang inspiratif. Gemar membuat video, bagikan kesaksian atau pesan kebenaran melalui vlog. Punya bakat musik? Rekam lagu pujian. Teknologi menyediakan platform tak terbatas untuk menyebarkan Injil dan kebaikan dengan cara yang kreatif dan relevan bagi generasi kini. Jadikan keahlian digital Anda sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi terang dunia, dan panggilan itu juga berlaku di ranah digital. Jangan cuma jadi pengguna biasa, jadilah terang di dunia digital. Tanggapi konten negatif dengan bijak, berikan komentar yang membangun. Bagikan kebenaran dengan kasih, dan tunjukkan integritas Kristiani dalam setiap interaksi online. Sikap kita, kata-kata kita, dan pilihan konten kita di dunia maya mencerminkan iman kita. Biarkan kehadiran Anda di media sosial membawa dampak positif dan mencerminkan karakter Kristus. Seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Artinya, kita boleh pakai teknologi dengan segala kecanggihannya, menikmati segala fitur yang ditawarkannya, namun kita harus waspada dan tidak sampai membiarkan diri diperbudak olehnya. Teknologi harus tetap menjadi alat di tangan kita, bukan sebaliknya, menjadi tuan yang mengendalikan waktu, pikiran, bahkan roh kita. Mari kita bertindak dengan sadar dan penuh hikmat, agar teknologi benar-benar menjadi sarana untuk pertumbuhan iman yang lebih dalam dan pelayanan yang lebih luas, bukan jebakan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Teknologi akan terus berkembang, tapi iman harus tetap jadi pusat kehidupan kita. Pakai teknologi untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Jadikan HP bukan hanya alat untuk hiburan, tapi juga sebagai alat penyebar kabar baik. Ingat, Teknologi boleh canggih, tapi hatimu tetap butuh Tuhan. Yuk hidup digital yang